kita bertemu lagi pada materi geografi hari Rabu 30 September 2020 untuk anak Bapak kelas 8. Jadi materi hari ini adalah sambungan pada materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana lingkungan hidup, bagaimana fungsi dan perannya atau kegunaannya. Ini kita membahas bagian D. Bagian D materi ini anak Bapak sekalian berupa bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Jadi yang kita bahas di sini adalah bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidupnya terlebih dahulu. Oke, anak Bapak sekalian yang di kelas 7 kan sudah Bapak berikan penjelasan bagaimana proses daripada tenaga endogen dan proses daripada tenaga eksogen. Sehingga proses tenaga inilah yang akan membentuk bagaimana relief muka bumi baik di dasar laut maupun daratan. Jadi kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam maksudnya adalah alam sendirilah yang akan melakukan pengerusakan terhadap lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Bagaimana alam melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup sekitar kita? Ternyata alam melakukan yang namanya peristiwa letusan gunung berapi. Jadi apa ya sih itu peristiwa letusan gunung berapi? Peristiwa letusan gunung berapi adalah aktivitas vulkanisme yang ditandai dengan ledakan, getaran dan muntahan gunung. Nanti adanya vulkanisme, ledakan dan muntahan gunung. Letusan gunung berapi melemparkan ya. Berarti letusan gunung api ini melemparkan berbagai material. Maksudnya begini, di saat gunung api ini mengalami erupsi, maka peristiwa pemanasan dan magma ini akan melemparkan atau mendorongkan semua unsur yang terdapat dalam perut gunung api. Ternyata material yang terlempar dari gunung api itu terbagi menjadi 3. Pertama, material padat berupa batuan, kerikil dan pasir. Ini anak Bapak sudah pasti tahu. Yang kedua, material cair. Nah, ini dia material cair ini perlu kita perhatikan. Pertama berupa lava panas. Ini yang turun daripada mulut gunung api. Ya, mulut gunung api yang dimana ini bernuansa panas di atas daripada 100 derajat Celcius. Yang kedua hujan abu vulkanik, berarti begitu letusannya ke atas ke atmosfer namun mengalami penurunan, itulah dia hujan abu vulkanik. Dan yang ketiga adalah awan panas atau dalam istilah di masyarakat Jawa ini disebut dengan mudus gembel. Sedangkan yang ketiga material gas berupa belerang atau sulfur, uap air atau fumarol, dan karbon dioksida atau mofen. Karbon dioksida bahasa kimianya CO2. Inilah dia unsur yang keluar daripada perut gunung api di saat meletus. Sehingga inilah material yang sering dilemparkan atau dikeluarkan seperti yang terjadi di tempat kita sendiri, yaitu di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tanah Karo, adanya erupsi daripada Gunung Sinabung. Yang kedua, anak Bapak sekalian, yang kedua adalah gempa bumi. Nah, jadi anak Bapak sekalian mohon perhatikan, kalau ini kan letusan gunung api, yang kedua ini adalah gempa bumi. Nah, jadi anak Bapak bisa perhatikan, apa sih gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran kerak bumi. Jadi ada kerak bumi yang mengalami proses getaran karena kekuatan dari dalam bumi. Jadi kerak bumi yang membentuk namanya benua atau Pangea atau daratan ini ternyata mengalami sebuah retakan. Retakan ini akibat daripada tektonisme, pergeseran, vulkanisme, letusan gunung ataupun runtuhan bagian lapisan bumi. Berarti ada lapisan kerak bumi yang runtuh ke dalam, yang dimana daripada gempa bumi ini berdampak kepada lingkungan dan manusia. Pertama, ini yang sering terjadi, anak Bapak sekalian, likuifaksi. Likuifaksi itu adalah getaran gempa bumi yang bentuknya gelombang air laut.
ini yang membuat kehancuran daripada bangunan-bangunan. Yang kedua, tanah retak atau tanah retak atau tanah pecah namanya. Yang ketiga, prosesnya adalah banjir. Yang keempat, nah ini yang berdampak dan sering terjadi jika gempa bumi berpotensi terhadap tsunami. Itu gelombang ombak laut yang besar yang menghantam daratan dengan kekuatan dan kecepatan di atas 100 km per jam. Hasilnya kembali korban jiwa. Inilah yang memang terjadi pada gempa bumi dan kerusakannya yang nampak dapat terlihat pada masyarakat kita. C. Angin topan. Angin topan itu apa Pak? Ternyata angin topan adalah angin yang berhembus dengan kecepatan tinggi lebih dari 100 km per jam. Kita aja naik sepeda motor 80 km per jam aja kita sudah terasa melayang-layang. Ini 100 km per jam lebih, bisa mencapai 200. Berarti apapun yang dia lalui pasti dia hantam menjadi pecah, menjadi hancur. Yang dimana kalau angin topan ini ditandai dengan turunnya hujan, maka bukan disebut lagi angin topan, tetapi menjadi badai. Menjadi badai. Makanya angin topan ini sering terjadi di daerah-daerah antara pertemuan daripada arus panas dan arus dingin. Jadi pertemuan dari tekanan arus panas daratan dan tekanan arus dingin dari lautan ini bertemu, maka sering terjadi namanya perubahan tekanan udara, maka berubah menjadi angin topan seperti ini. Ini yang sering terjadi untuk wilayah kita dengar negara di dunia ini adalah yang sering Amerika, kedua Jepang, ketiga wilayah Amerika Latin yaitu di Amerika Tengah, Meksiko, dan untuk wilayah Asia Tenggara ini sering kita dengar dan kita ketahui yang sering terkena angin topan ataupun badai ini adalah wilayah negara Filipina. Kalau di Asia Timurnya bisa Jepang, Korea, ini sering terjadi peristiwa angin topan dan badai. Sedangkan yang keempat analog sekalian banjir. Nah, kalau banjir ini apa itu? Banjir adalah peristiwa genangan air yang cukup luas, yang dimana sungai tidak mampu lagi menerimanya atau tidak lagi menampungnya. Berarti banjir ini bisa diakibatkan dua. Satu, faktor alam karena curah hujan tinggi. Nah ini dia faktor alam. Dan yang kedua adalah manusia. Kenapa bisa manusia? Karena manusia melakukan penebangan liar untuk di daerah hutan-hutan yang memiliki pepohonan yang besar menahan arus daripada derasnya air hujan yang mereka hisap melalui akar-akar pepohonan. Namun karena ditebangi tidak ada lagi, sehingga menyebabkan hujan dan air hujan yang turun ke bumi langsung menghantam ke wilayah pemukiman. Yang kelima, tanah longsor. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah tanah yang turun secara tiba-tiba ke daerah yang lebih landai atau yang lebih rendah. Yang dimana tanah longsor ini disebabkan oleh faktor air hujan. Jadi peristiwa tanah longsor ini adalah tanah yang terjadi dengan kemiringannya di antara 30 sampai 90 derajat kemiringannya. Berarti tanah yang memiliki kemiringan di atas 30 sampai 90 ini akan mengalami proses tanah longsor itu terjadi. Makanya selalu diingatkan kepada saudara-saudara kita yang menempati daerah-daerah atau rumah-rumah yang memiliki kemiringan di atas 30 untuk berhati-hati. Secara tiba-tiba akan terjadi tanah longsor jika hujan terus-menerus turun, ya, menghantam daerah-daerah tanah yang memiliki kemiringan 30 sampai 90 derajat tersebut. Inilah materi pada hari ini yang Bapak berikan, sehingga materi ini dapat dipahami secara sebaik-baiknya untuk bisa menjadi persiapan anak Bapak menuju semester
akan kita laksanakan di bulan Desember. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa pada pertemuan selanjutnya.